Halo semuanya, perkenalkan namaku Gladys Limasa dan sekarang aku mau menjelaskan mengenai penyakit epilepsi. Yuk kita simak baik-baik. Nah, apa sih itu epilepsi? Epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat yang mengakibatkan pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Nah, ini dapat menimbulkan seperti keluhan kejang, sensasi, dan perilaku yang tidak biasa. Bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran. Kenapa ya bisa terjadi epilepsi? Epilepsi terbagi dua. Yang pertama, epilepsi idiopatik. Untuk jenis ini, penyebabnya tidak bisa diketahui. Dan yang kedua, ada epilepsi simptomatik. Biasanya penyebab untuk jenis ini dikarenakan cedera kepala, stroke, tumor otak, meningitis, kelainan genetik, dan perkembangan yang kurang saat di kandungan. Bagaimana sih tanda dan gejala epilepsi? Untuk tanda dan gejala, yang pertama, orang tersebut akan terdiam sejenak atau bengong. Yang kedua, orang itu akan merasakan kekakuan pada otot di dalam tubuhnya. Yang ketiga, orang tersebut akan merasakan gemetar atau tremor. Bahkan orang sekitar pun akan menyadari hal tersebut. Yang keempat, seseorang itu akan mulai terjadi kejang. Yang kelima, gerakan menyentak tak beraturan. Dan terakhir, bisa menyebabkan kehilangan kesadaran pada seseorang tersebut. Jadi, bagaimana untuk mencegah penyakit epilepsi? Nah, pencegahan epilepsi ada 3. Yang pertama, membatasi minuman beralkohol dan menghindari merokok. Yang kedua, melakukan gaya hidup sehat yang mencakup istirahat yang cukup, pola makan yang baik, dan yang terakhir aktivitas sehari-hari. Dan untuk pencegahan ketiga adalah berolahraga secara rutin. Bagaimana untuk pemeriksaan epilepsi? Untuk pemeriksaan diagnostik, yang pertama ada laboratorium, yang kedua ada radiologi, yang ketiga ada elektrodiagnosis, dan yang terakhir ada pemeriksaan neurobehavior. Jadi, bagaimana untuk pengobatan epilepsi? Untuk pengobatan penyakit epilepsi, yang pertama ada mengatur asupan makanan. Bagi penderita epilepsi, dilarang untuk mengkonsumsi makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, kuning telur, dan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Yang kedua ada mengkonsumsi omega 3. Omega 3 memiliki kandungan asam lemak dan zat penting yang manfaatnya untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga melancarkan aliran peredaran darah menuju otak. Yang ketiga, ada diet ketogenik. Untuk diet ketogenik ini, seseorang harus mengatur pola makan dengan kadar lemak tinggi, kadar protein rendah, dan bebas karbohidrat. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari pemicu yang menimbulkan kejang. Biasanya ini disarankan untuk epilepsi idiopatik. Nah, sampai sini pembahasan kita mengenai penyakit epilepsi. Semoga pembahasan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Terima kasih.